Dugaan penyalahgunaan dana BOSP di Kecamatan Bungbulang. Penilik kesetaraan PKBM yang tidak sesuai aturan harus dicabut izinnya. Garut, Bungbulang. Dunia pendidikan nonformal di Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, tengah disorot tajam. Sejumlah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) diduga tidak transparan dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, bahkan terindikasi menyalahgunakan bantuan operasional Satuan Pendidikan (BOSP) melalui manipulasi data pokok pendidikan (Dapodik). Berdasarkan data resmi, Bungbulang tercatat memiliki 20 PKBM dengan total 2.476 peserta didik, 121 rombongan belajar, 45 guru, 18 tenaga kependidikan, dan 79 ruang kelas. Namun, fakta lapangan menunjukkan adanya ketimpangan mencolok antara data administrasi dan realita pembelajaran. Penilik kesetaraan Kecamatan Bungbulang, Gun Supian Anwar, SAG, SPD, MMPD, menegaskan bahwa sejak Januari tahun 2024, regulasi pendidikan nonformal mewajibkan PKBM memiliki kantor tetap, sistem administrasi rapi, serta pelaksanaan ujian yang terkontrol. Namun, menurutnya, banyak PKBM justru lahir hanya karena adanya kucuran dana BOSP. Ada lembaga yang tidak memenuhi standar minimal, baik dari jumlah peserta didik, metode pembelajaran, maupun fasilitas. Jika tidak bisa dibina, izinnya harus dicabut sesuai aturan, tegas Gun Sabtu, tanggal 22 Maret tahun 2025. Hasil monitoring menunjukkan sebagian PKBM hanya menggelar pembelajaran dengan belasan hingga 30 peserta, meski dalam Dapodik tercatat ratusan siswa. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya manipulasi data untuk pencairan BOSP. Investigasi media di lapangan menemukan beberapa PKBM yang sulit ditemui pengelolanya, di antaranya PKBM Bina Warga, PKBM Gunung Jampang, PKBM Baitul Wahyudin Bungbulang, PKBM Nijamiatul Huda, PKBM Ramajari, dan PKBM Kandang Wesi, PKBM Lestari dan Raksabumi Kandang Wesi. Lebih ironis, PKBM Catra Kandang Wesi yang dipimpin KS Fauzi Nur Fatah hanya beroperasi di sebuah rumah tanpa pelang resmi. Kondisi ini jelas bertentangan dengan aturan tentang keberadaan kantor tetap bagi lembaga pendidikan nonformal. Mengacu pada regulasi 1. Permendikbud No. 81 tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, PKBM wajib memiliki izin operasional, sarana prasarana memadai, serta peserta didik aktif. 2. Permendikbudristek No. 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis dana BOSP, menegaskan bahwa dana hanya boleh digunakan untuk kegiatan operasional pendidikan yang sah, bukan untuk kepentingan pribadi. 3. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Jika terbukti ada unsur rekayasa jumlah peserta didik untuk pencairan dana BOSP, maka selain maladministrasi, kasus ini berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Gun mengakui bahwa peran penilik kesetaraan kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian pengelola PKBM. Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Garut telah membentuk rayon PKBM dengan Ketua Asep Munawar, namun komunikasi antara rayon dan penilik masih belum berjalan optimal. Pengawasan harus diperketat agar dana benar-benar dipakai untuk pendidikan, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu. Kalau tidak sesuai aturan, izinnya wajib dicabut, tegasnya. Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan aparat penegak hukum (APH) untuk memastikan pendidikan nonformal tidak dijadikan ladang penyalahgunaan anggaran. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh PKBM Bungbulang dinilai mendesak demi menjamin hak warga atas pendidikan yang layak dan bermutu. Reporter ASB